waktu jam setengah 7 malam, Ah. kami dengar bunyi gemuruh yang hebat tu, macam gempa tu, macam goyang seluruh rumah-rumah ini. Oke. Ya, habis itu lama air dari atas turun yang besar memang, yang sangat dahsyat tu. Sampai di belakang ini sebenarnya kali kecil jadi begitu besar. Jadi ada kali baru yang terbentuk di Aitoro ini. Mungkin itu dari kali mati yang lama dan sekarang muncul kembali. Senin 8 September 2025 malam menjadi momen paling mencekam bagi warga di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejak subuh hingga sore hari, hujan deras mengguyur wilayah tersebut tanpa henti. Hujan yang tak kunjung reda memicu banjir bandang yang tiba-tiba menerjang pemukiman warga malam harinya. Suara gemuruh air bercampur batu dan kayu terdengar dari arah bukit. Warga berlarian menyelamatkan diri di tengah gelap gulita karena aliran listrik padam. Teriakan saling bersahutan memperingatkan satu sama lain untuk segera berlari menyelamatkan diri. Tribuners, banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Senin 8 September 2025 malam sekitar pukul setengah 7 malam. Peristiwa ini menelan korban jiwa. Data sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 lainnya masih hilang dan dalam proses pencarian. Selain menelan korban jiwa, banjir juga merusak rumah warga, lahan pertanian, perkebunan, hingga jalan dan irigasi. Di balik tragedi ini tersimpan kisah dari warga yang berhasil selamat dari terjangan banjir bandang di tengah gelapnya malam. Urbanus Lako, warga Desa Sawu berusia 71 tahun, duduk termenung di halaman rumahnya yang kini dipenuhi lumpur dan puing bencana banjir bandang. Bersama istrinya, ia berhasil selamat dari peristiwa yang tak akan pernah ia lupakan. Namun puluhan pohon pala, kelapa, cengkeh dan tanaman lain di lahan perkebunannya hilang tersapu banjir bandang. Urbanus pasrah, namun ia khawatir ancaman kelaparan di depan mata. Pertama-tama waktu jam setengah 7 malam, kami dengar bunyi gemuruh yang hebat tu, macam gempa tu, macam goyang seluruh rumah-rumah ini. Oke. Ya, habis itu lama air dari atas turun yang besar memang, yang sangat dahsyat tu. Habis mereka yang duduk sini mereka teriak, bahasa di sini lari, bahasa di sini bahasa daerah bilang payu, artinya lari tu. Lari ya. Dan suka melari ke sana. Dan mereka di sebelah ini kami tidak tahu lagi mereka lari ke sana atau bagaimana, kami tidak tahu lagi. Hanya kami semua terpencar lari, terpencar. Semua lari ke sana. Di kampung juga ada di rumah sebelah ini kena hujan, ada kabel listrik juga putus. Putus ya. Untungnya ini listrik sudah padam. Hanya dengar bunyi yang hebat tu. Bunyinya sangat hebat ya, Pak? Sangat hebat, luar biasa tu. Macam gemuruh, macam ini kita ini mau runtuh semua. Dengar kabar anak-anak yang mereka pulang ke sini, mereka lihat di sini, bilang ada yang sudah ketemu, ada yang lari. Yang mereka 4 orang sampai sekarang tidak ditemukan. Ya, mereka tidak tahu, mereka terlambat lari itu, Pak. Terlambat, air ya? pakai detik turun tu. Setelah bunyi pakai detik saja sudah sampai di rumah mereka itu. Sudah sampai di sini. Ya. Kesempatan lari sudah tidak bisa, mereka yang hilang tadi. 4 orang, satu rumah 2 orang, anak bapak, yang 1 orang mama dengan anak. Satu rumah sebelah sini. Ya, kejadian dulu tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Ya, ini hanya fasilitas karena ini kami sudah kebunnya sudah tidak ada air lagi. Tidak ada air. Ya. Karena ini bendungan terus segera. Irigasi. Ya. Mesti ada bantuan. Kalau pakai swadaya memang tidak bisa sekali. Oke. Sementara itu Edwin, seorang dokter hewan dari Dinas Peternakan Nagekeo yang bertugas di Desa Sawu, merasakan langsung dahsyatnya banjir bandang tersebut. Menurutnya, hujan tak berhenti sejak subuh.
Debit air mulai meningkat sekitar pukul 3 sore dan puncaknya terjadi sekitar pukul 6 sore. Air bercampur material banjir menerobos masuk ke rumah-rumah warga. Barang-barang Edwin ikut rusak, termasuk lemari pendingin penyimpan obat dan vaksin ternak. Ia menyebut banjir kali ini adalah yang terbesar di Desa Sawu. Saking hebatnya, banjir bandang bahkan membentuk aliran sungai baru yang memotong lahan pertanian warga setempat. Kurang lebih kemarin itu mulai terjadi banjir kecil sekitar jam 3 dan puncaknya itu sampai mulai jam 6 mulai naik dan sampai terbentuk air kali di bagian sini sekitar jam 9 jam 10. Sudah parah sekali. Sampai masuk rumah ada beberapa di sini kurang lebih 3 rumah. 3 rumah. Dampak air sampai masuk ke dalam rumah, banyak barang yang rusak. Juga di sini sampai di belakang ini sebenarnya kali kecil jadi begitu besar. Jadi ada kali baru yang terbentuk di Aitoro ini. Mungkin itu dari kali mati yang lama dan sekarang muncul kembali. Mulai puncaknya itu di sekitar jam 7-8 itu mulai puncak. Kalau di sini kerugian ya barang-barang elektronik. Rumah sebelah atas warga ada yang rumahnya sampai pasir masuk setinggi setengah meter. Kalau di sini juga 30 cm lah. Kalau sangat peternakan ini salah satu ruangan kami di belakang. Itu sebenarnya ini tempat penyimpanan obat-obatan hewan dan juga peralatan serta vaksin. Ada vaksin rabies, vaksin antraks yang disimpan di dalam kulkas. Kulkasnya sekarang juga sudah rusak karena kena banjir dari mana. Tribuners, pasca bencana banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Mauponggo serta 3 kecamatan lainnya di Kabupaten Nagekeo, pemerintah setempat resmi menetapkan status tanggap darurat bencana. 4 kecamatan yang dilanda banjir bandang meliputi wilayah Kecamatan Bawai, Mauponggo, Keo Tengah, dan Nangaroro. Menurut BMKG, kondisi ini dipicu oleh aktifnya gelombang Rossby ekuatorial yang sedang melintas di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, tanah longsor, hingga pohon tumbang yang berpotensi atau dapat terjadi kapan saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.